Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu untuk membahas bab 1 Sejarah Indonesia kelas 10 yaitu cara berpikir sejarah. Nah, teman-teman silahkan dibuka buku catatannya untuk menyimak pembahasan ini dengan baik gitu ya, karena insya Allah minggu depan kita sudah ulangan harian bab 1 ini gitu. Jadi diharapkan semuanya sudah paham dengan bab 1 yaitu cara berpikir sejarah. Oke, baik, kita mulai. Ya, cara berpikir sejarah ini ada dua. Yang pertama adalah diakronik dan yang kedua sinkronik. Ada diakronik dan sinkronik. Oke, kita sebelum membahas kepada dua hal itu, kita akan bahas konsepnya dulu ya di depan. Jadi itu apa sih konsepnya? Konsep tentang sejarah gitu ya. Sejarah itu ternyata apa sih? Sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Peristiwa yang sudah terjadi. Jadi kita pelajari gitu ya di dalam sejarah gitu. Nah, sejarah ini karena dia mempelajari peristiwa di masa lampau, maka pertanyaannya adalah peristiwa siapa yang kita bahas kan gitu ya. Artinya ada unsur manusia di sini. Peristiwa-peristiwa di masa lampau yang kita bahas adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang gitu. Berarti kan ada pelaku sejarahnya. Nah, ini adalah manusia inilah yang kita sebut dengan unsur sejarah gitu. Jadi ada 3 unsur di dalam sejarah yaitu manusia. Pasti harus ada manusianya dong, gitu kan. Nah, lalu unsur kedua di dalam sejarah itu selain ada manusia juga pasti ada ruang. Nah, ruang itu apa? Ruang itu adalah tempat berlangsungnya peristiwa itu terjadi gitu. Dan unsur yang ketiga di dalam sejarah itu adalah ada waktu. Waktu itu adalah kapan peristiwa sejarah itu terjadi gitu ya. Jadi memang tadi ada 3 unsur di dalam sejarah yaitu ada manusia, ada ruang dan juga ada waktu. Manusia itu adalah pelaku sejarahnya gitu ya. Siapa yang mengalami peristiwa tersebut, dan yang kedua ruang itu adalah tempatnya, tempat peristiwa itu berlangsung, dan yang ketiga adalah waktu, kapan peristiwa itu terjadi gitu. Itu 3 unsur utama sejarah. Oke, selanjutnya sebelum kita bahas cara berpikir sejarah, ada lagi konsep berikutnya. Ternyata di dalam sejarah itu ada konsep yang namanya perubahan dan keberlanjutan. Jadi maksudnya gimana sih perubahan dan keberlanjutan? Nah, perubahan ini adalah ini, manusia itu hidup dinamis. Dinamis itu berarti kan selalu berubah-ubah gitu ya. Berarti ada apa namanya perubahan. Setiap peristiwa yang dialami oleh manusia dari kita lahir sampai nanti kita meninggal, itu pasti akan terjadi perubahan-perubahan. Perubahan ini bisa kita yang mengusahakan agar berubah menjadi lebih baik, atau bisa juga perubahan ini di luar kuasa kita, jadi terjadi begitu saja. Jadi faktor-faktor perubahan ini bisa dalam diri kita, ataupun bisa di luar diri kita, gitu. Tapi yang pasti manusia itu pasti semuanya berubah, gitu ya. Nggak ada manusia yang nggak berubah, gitu. Sejatinya manusia berubah. Nah, berikutnya selain ada perubahan tadi ya, baik yang baik ataupun yang buruk, perubahan itu terjadi pada kehidupan manusia, lalu juga pasti akan ada yang namanya keberlanjutan. Konsep berikutnya adalah keberlanjutan. Jadi keberlanjutan ini maksudnya adalah gini, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti saling berhubungan. Jadi masa-masa di masa lampau, di masa kini, dan di masa mendatang itu semuanya saling berhubungan gitu. Jadi gini, kita hari ini nih adalah hasil dari pilihan-pilihan kita di masa lalu, ya kan gitu ya. Dulu memutuskan untuk sekolah gitu, sampai akhirnya berlanjut SMP, lalu ke sekarang SMA gitu kan. Itu adalah berhubungan gitu, karena dulunya SMP, sekarang kita memutuskan untuk berlanjut ke SMA gitu. Atau misalkan contoh berhubungannya adalah dulunya karena di masa lampaunya dia rajin gitu ya, maka di masa saat ininya maka akhirnya dia menjadi cerdas gitu ya, jadi pintar orangnya gitu. Jadi itu saling pasti akan ada keberlanjutan. Nah, artinya juga apapun pilihan-pilihan kita di masa sekarang, mau rajin atau mau malas sekalipun, semuanya pasti akan ada dampaknya di masa mendatang gitu.
Kebayang ya? Jadi walaupun kita bukan kita tidak bisa melihat masa mendatang, tapi kita bisa istilahnya memprediksi gitu loh. Oh, kalau saya hari ini sungguh-sungguh belajarnya, maka di masa mendatang pasti saya akan berhasil. Gitu. Gitu ya. Oh, kalau hari ini saya beribadah, maka pasti nanti di akhirat kehidupan saya pasti akan lebih enak gitu, lebih baik lagi gitu. Karena saya saat ini beribadah selalu, misalkan gitu. Jadi itulah ya, setiap peristiwa itu pasti akan berlanjut, ada keberlanjutan dari masa lalu, masa kini, dan juga masa mendatang gitu. Itu konsep yang berikutnya ya di dalam sejarah. Nah, selanjutnya juga kita juga sudah mempelajari tentang masalah namanya ada kronologi dan juga periodisasi. Ya, silahkan dibuka catatannya. Nah, kalau kronologi itu apa sih kronologi? Kronologi ini adalah setiap peristiwa itu di dalam sejarah, peristiwa-peristiwa itu diurutkan berdasarkan waktu kejadian gitu. Jadi gimana maksudnya? Peristiwa-peristiwa itu, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau itu diklasifikasikan berdasarkan runutan waktu kejadian berlangsung. Gitu ya. Jadi ada urutan waktunya. Itu yang disebut dengan kronologi. Dan sejarah dalam sejarah pasti ada selalu konsep kronologi ini. Gitu. Ada urutan waktunya. Contohnya apa sih kronologi sejarah itu? Nih contohnya adalah misalkan nih tanggal 15 Agustus 1945 Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Lalu berikutnya 16 Agustusnya golongan muda ini mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak mereka untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945-nya Soekarno dan Hatta ini membacakan teks proklamasi di Jakarta gitu. Nah, 18 Agustus 1945, PPKI akhirnya mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Urutan waktu yang tadi saya sebutkan 15 Agustus, 16 Agustus, 17 Agustus, dan 18 Agustus 1945, inilah yang kita sebut dengan kronologi sejarah. Jadi konsepnya di dalam sejarah pasti selalu ada kronologi atau urutan waktu kejadian gitu. Dan urutan waktunya ini disusun sesuai dengan urutannya gitu. Jadi kita tidak langsung ke 18 Agustus gitu. Padahal kan sebelumnya ada peristiwa dulu gitu. Jadi urutannya disusun berdasarkan waktu kejadiannya. Itu yang disebut dengan kronologi. Dan yang kedua, di dalam sejarah juga ada konsep yang namanya periodisasi. Nah, periodisasi itu apa sih? Periodisasi ini secara singkat kita sebut sebagai pembabakan waktu. Jadi dia menyusun menyusun zaman itu secara umum gitu. Jadi ini penyusunan atau pengklasifikasian secara umum gitu berdasarkan zamannya. Misalkan Indonesia mengalami yang namanya zaman penjajahan oleh Belanda gitu ya. Berikutnya ada zaman Indonesia diduduki atau dijajah sama Jepang. Lalu berikutnya ada masa kemerdekaan, ada masa Orde Lama, ada masa Orde Baru, ada masa reformasi gitu. Nah, pembabakan inilah atau periodisasi ini contohnya begitu gitu ya. Dibabakan gitu ya. Maksudnya secara umum diklasifikasikan secara umum, dibabakan atau dibagian-bagiankan gitu. Oh, ini masanya ini, oh ini masanya itu gitu. Gitu ya. Jadi kalau periodisasi ini secara umum gitu. Oh, masa kemerdekaan Indonesia gitu ya. Tapi kalau secara kronologi itu lebih rinci lagi tadi ya. Kalau kronologi kan urutan waktu terhadap satu peristiwa sejarah gitu ya. Jadi memang dia lebih rinci per tanggal-tanggalnya gitu ya, per bulan-bulannya disusun gitu kan secara waktunya. Tapi kalau periodisasi itu hanya dikelompokkan berdasarkan zamannya gitu. Oke, paham ya? Jadi itulah konsep di dalam sejarah, ada konsep ruang, ada konsep waktu, ada konsep perubahan, keberlanjutan, juga ada konsep kronologi dan periodisasi. Itu semua tadi sudah saya jelaskan, maka kita akan mudah untuk memahami yang namanya cara berpikir sejarah. Tadi sudah saya sebutkan, cara berpikir sejarah itu ada dua. Yang pertama adalah cara berpikir yang sinkronik, dan juga ada yang diakronik. Oke, kita bahas yang mana dulu? Yang diakronik ya. Cara berpikir diakronik.
Dibuka catatannya. Oke, apa sih cara berpikir diakronik? Nah, jadi cara berpikir diakronik ini adalah cara berpikir dalam sejarah yang memanjang dalam waktu dan terbatas dalam ruang, gitu. Jadi maksudnya gimana sih? Kok diakronik itu memanjang dalam waktu tapi terbatas di dalam ruang, gitu. Jadi titik fokus di dalam cara berpikir diakronik adalah lebih memfokuskan pada waktunya, gitu ya. Dia memanjang dalam waktu berarti dia konsennya adalah ke urutan waktu. Artinya konsep berpikir diakronik ini adalah cara berpikir kronologi, gitu loh. Pakai kronologisnya. Tadi kita sudah paham ya, kronologis itu berdasarkan urutan waktu ya, gitu. Jadi cara berpikir diakronik adalah cara berpikir kronologi yang menyusun sebuah peristiwa itu memanjang di dalam waktunya, di dalam urutan waktunya, gitu. Paham ya teman-teman ya? Itu cara berpikir diakronik berdasarkan kronologi, gitu ya. Jadi dia memanjang di dalam waktu. Misalkan tadi cara berpikir diakronik berarti yang kronologi berarti masa kemerdekaan Indonesia gitu. Kita susun per tanggal-tanggalnya dari tanggal 15 Agustus, 16 Agustus, 17 Agustus, dan 18 Agustus 1945. Kita bahas itu semua gitu. Nah, cara berpikir yang kedua yaitu ada cara berpikir sinkronik. Nah, kalau cara berpikir sinkronik ini adalah kebalikannya dari diakronik. Maksudnya gimana? Kalau yang sinkronik ini, dia ini justru meluasnya di dalam ruang, tetapi terbatas di dalam waktu. Jadi yang dibahas hanya misalkan satu waktu gitu ya. Yang dibahas adalah satu waktu peristiwa saja, tetapi memang sangat luas ruangnya gitu. Jadi dia akan membahasnya lebih mendalam. Kalau berpikir sinkronik itu lebih mendalam. Dan dia juga menggunakan berbagai pendekatan ilmu-ilmu sosial. Gitu ya, menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Misalnya gimana? Misalkan kita akan membahas secara yang berpikir sinkronik itu, misalkan kita membahas tentang sejarah ketika Indonesia baru merdeka nih. Peristiwa sejarahnya adalah awal kemerdekaan Indonesia gitu. Tapi kita ingin mendalami itu gitu. Padahal kan masanya cuma satu doang gitu ya, kemerdekaan Indonesia. Tapi kita dalami. Saat awal Indonesia merdeka itu bagaimana ya keadaan masyarakatnya secara sosial? Bagaimana ya keadaan ekonominya masyarakat Indonesia saat itu? Lalu misalkan kita tanya juga budaya yang ada saat itu gimana ya? Apakah masih terpengaruh dengan budaya Jepang? Atau masih dapat warisan dari budaya Belanda? Atau gimana ya? Apakah budaya Indonesia yang sudah keluar atau gimana gitu? Lalu misalkan kita juga mempertanyakan saat awal Indonesia merdeka secara politik, lalu keadaan politiknya gimana ya di Indonesia? Secara militernya gimana ya? Apakah tentara Jepang sudah pergi semua dari Indonesia atau belum gitu? Nah, ketika kita mendalami satu peristiwa tadi dengan menggunakan berbagai ilmu-ilmu sosial, kita kaji lebih dalam secara sosial, ekonomi, budaya, politik, militer gitu ya. Inilah yang kita sebut dengan cara berpikir sinkronik. Jadi dia lebih mendalam lagi gitu. Paham maksudnya ya? Gitu ya. Jadi inilah ada dua cara berpikir sejarah. Ada diakronik yang lebih mementingkan kepada urutan waktu kejadiannya gitu ya, maka kita sebut sebagai dia memanjang di dalam waktu. Ada juga sinkronik yang dia lebih fokus kepada mendalami peristiwa tersebut, dilihat dari berbagai ilmu-ilmu sosial yang lainnya, dikaji lebih mendalam lagi gitu. Itu ya cara berpikir sinkronik. Nah, oke. Jadi sudah selesai pembahasan kita untuk bab 1 secara umum. Inilah yang kita pelajari, cara berpikir sejarah, diakronik dan sinkronik. Gitu ya. Semoga teman-teman semua paham. Dibaca lagi semua referensi yang sudah saya berikan, link-link website yang sudah diberi, juga video-videonya jangan lupa ditonton. Selamat belajar untuk persiapan ulangan harian bab 1 di minggu depan insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.